Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan membahas chapter 5 Ilmu Ekonomi Dasar tentang Hukum Elastisitas Permintaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Famida Zahra Nafisa dengan NIM V1425023. Saya Vigo Farezi dengan NIM V1425011. Dan saya Muhammad Faris Arafiul Askar dengan NIM V1425027. Elastisitas permintaan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar respon jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen, atau harga barang lain yang berkaitan. Secara sederhana, elastisitas permintaan menggambarkan kepekaan konsumen terhadap perubahan harga. Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga suatu barang naik, jumlah barang yang diminta akan turun, dan sebaliknya. Namun besar kecilnya perubahan jumlah yang diminta akibat perubahan harga. Inilah yang disebut elastisitas permintaan. Rumus umum elastisitas harga permintaan adalah ED sama dengan persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi persentase perubahan harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Beberapa hal yang mempengaruhi tingkat elastisitas suatu barang antara lain: yang pertama, ketersediaan barang substitusi. Semakin banyak barang pengganti yang mirip, permintaan akan semakin elastis. Yang kedua, kebutuhan vs kemewahan. Barang kebutuhan pokok cenderung inelastis, sedangkan barang mewah lebih elastis. Yang ketiga, proporsi pendapatan. Barang yang menyerap sebagian besar pendapatan pembeli cenderung lebih elastis. Yang keempat, rentang waktu dalam jangka panjang. Permintaan biasanya lebih elastis karena konsumen dapat menyesuaikan kebiasaan. Jenis-jenis elastisitas. Yang pertama, elastisitas sempurna atau ED sama dengan tak terhingga. Permintaan disebut sangat elastis jika perubahan harga sedikit saja menyebabkan jumlah yang diminta berubah secara tak terbatas. Ciri-cirinya, kurva permintaan horizontal. Jika harga sedikit naik, maka tidak ada yang membeli. Dan jika harga sedikit turun, maka permintaan tak terbatas. Umumnya terjadi pada pasar persaingan sempurna. Contohnya, jika beberapa pedagang menjual beras dengan harga 10.000 per kilogram, lalu satu pedagang menaikkan harga menjadi 10.100, maka konsumen akan pindah ke penjual yang lain. Artinya, konsumen sangat melekat terhadap harga. Yang kedua, elastis atau ED lebih dari 1. Permintaan disebut sebagai elastis jika persentase perubahan jumlah yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harga. Ciri-cirinya, kurva permintaan miring landai atau tidak curam. Jika sedikit perubahan harga, maka perubahan besar dalam jumlah yang diminta. Biasanya untuk barang mewah atau barang yang punya banyak pengganti. Contohnya, harga pakaian turun 10%, permintaan naik 25%. Yang ketiga, elastisitas uniter atau ED sama dengan 1. Permintaan disebut unit elastis jika persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan jumlah yang diminta. Ciri-cirinya, total pendapatan P dikali Q tidak berubah meskipun harga berubah. Kurva permintaan berbentuk hiperbola. Setiap kenaikan harga 10% menyebabkan penurunan jumlah 10%. Contohnya, harga sepatu naik 5%, jumlah permintaan turun 5%. Yang keempat, ada inelastis atau ED kurang dari 1. Permintaan disebut inelastis jika persentase perubahan jumlah yang diminta lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Ciri-cirinya, kurva permintaan curam. Kenaikan harga tidak banyak menurunkan jumlah yang diminta. Biasanya untuk barang kebutuhan pokok atau penting. Contohnya, harga beras naik 20%, jumlah yang diminta turun hanya 5%. Dan yang terakhir, sempurna tidak elastis, ED sama dengan 0. Permintaan disebut sempurna, tidak elastis jika perubahan harga berapapun tidak mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Ciri-cirinya, kurva permintaan vertikal atau tegak lurus. Konsumen tetap membeli meskipun harga naik atau turun. Umumnya untuk barang sangat penting. Contoh, obat bagi penderita penyakit kronis. Harga naik tetapi pasien tetap membelinya. Permintaan tidak peka sama sekali terhadap harga. Selanjutnya, elastisitas permintaan lainnya.
yaitu elastisitas pendapatan dan elastisitas harga silang. Kalau sebelumnya belajar tentang bagaimana jumlah barang berubah karena harga barang itu sendiri, maka dua elastisitas ini melihat faktor lain, yaitu pendapatan konsumen dan harga barang lain. Dalam yang pertama, sehari-hari, elastisitas permintaan bisa kita lihat di banyak hal. Contohnya, saat harga bensin naik 20%, kebanyakan orang tetap membeli karena sulit mencari pengganti. Ini artinya permintaan bensin bersifat inelastis. Berbeda dengan barang mewah, misalnya tiket kapal pesiar. Kalau harganya turun 20%, banyak orang langsung tertarik membeli itu. Tandanya permintaan bersifat elastis karena konsumen peka terhadap perubahan harga. Contoh lain, insulin untuk penderita diabetes. Meskipun harganya naik, jumlah yang dibeli hampir tidak berubah karena merupakan kebutuhan penting. Jadi, permintaannya sangat inelastis. Dari sini, kita bisa simpulkan, elastisitas permintaan membantu kita memahami seberapa besar pengaruh harga terhadap kebutuhan konsumen. Apakah mereka tetap membeli atau beralih ke barang lain? Selanjutnya, manfaat elastisitas permintaan dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang bisnis. Pebisnis bisa tahu kalau harga naik, pendapatan bakal naik atau turun. Kalau permintaan elastis, harga naik malah bikin pembeli kabur. Tapi kalau inelastis, harga naik, pembeli tetap akan membeli. Yang kedua, bidang pemerintah. Pemerintah menggunakan elastisitas permintaan untuk mengatur pajak dan subsidi. Barang inelastis cocok untuk diberi pajak, seperti rokok. Tapi, kalau barang penting seperti beras, itu cocok untuk diberi subsidi. Yang ketiga, ekonomi makro. Di sini, elastisitas bantu untuk ngasih tahu pengaruh pendapatan ke permintaan. Pendapatan naik dan permintaan naik itu termasuk barang normal. Tapi kalau pendapatan naik dan permintaan turun, itu termasuk barang interior. Yang terakhir, produksi. Produsen bisa atur jumlah barang. Kalau permintaan elastis, produk itu jangan diproduksi dalam jumlah besar. Tapi kalau inelastis, bisa ditambah produksinya agar untung lebih besar. Demikian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.